Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan profil Ijma kepada Bapak Muhammad Ilyas Junjuna, SEMA. MA. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Sumarni. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Bapak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, eh, Bapak Ibu, Bapak Surya Raja selaku narasumber, Ibu moderator, teman-teman panitia, dan seluruh audiens. Izinkan saya membacakan profil ISMA. Baik, ISMA merupakan organisasi yang lahir dari semangat kebersamaan para dosen muda akuntansi di Indonesia untuk saling bertumbuh, bersinergi, dan berkolaborasi. Dengan mengusung tagline Bersatu, Bersinergi, Berkolaborasi, ISMA berkomitmen menjadi rumah bersama bagi para akademisi muda dalam mengembangkan kompetensi, memperluas jejaring, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu akuntansi dan pembangunan perusahaan. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum ISMA, Bapak Raffles Ginting SMAK, ISMA hadir sebagai wadah kolaboratif yang mendorong diskusi ilmiah, penguatan kapasitas akademik, serta sinergi lintas institusi agar mampu melahirkan gagasan dan karya yang berdampak bagi masyarakat. Perjalanan ISMA dimulai dari tahun 2018 melalui pembentukan komunitas dosen muda akuntansi. Kemudian pada tahun 2021 ISMA resmi berdiri melalui penandatangan akta notaris di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Sejak saat itu ISMA terus berkembang melalui penyelenggaraan disnatalis setiap tahunnya, dimulai dari Universitas Pancasila Jakarta, kemudian di BINUS University Tangerang dan PN Veteran Yogyakarta, hingga yang kemarin Universitas Katolik Dharma Djendika Surabaya pada Disnatalis keempat ya di tahun 2025. Eh, Kemudian ITMA juga memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, ISMA menjalankan berbagai misi, di antaranya pertama, meningkatkan kompetensi dosen melalui pelatihan profesional. Yang kedua, memperkuat kemampuan riset. Kemudian, mendorong publikasi ilmiah dan penulisan buku. Kemudian, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Yang kelima, membangun kolaborasi nasional maupun internasional, mendukung pengembangan karir dosen, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta menyiapkan generasi akademisi masa depan yang Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai organisasi di bidang akademik, ISMA secara konsisten menghadirkan berbagai program kerja. Di antaranya kegiatan luring ya yang telah dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi, eh, sekaligus untuk memperkuat jejaring dan silaturahim antar anggota ISMA di seluruh Indonesia. Selain itu, ISMA juga rutin menyelenggarakan Disnatalis sebagai momentum refleksi tahunan gitu ya untuk penguatan organisasi sekaligus forum ilmiah yang menghadirkan para pakar dari berbagai perguruan tinggi. Tidak hanya itu, IJMA juga memiliki beberapa program unggulan seperti kelas IJMA, kemudian program mentoring penelitian, pelatihan penulisan artikel ilmiah, penyusunan proposal hibah, penulisan buku referensi, hingga berbagai kegiatan webinar gitu ya. Dalam jejaring internasionalnya, ISMA secara aktif juga menyelenggarakan internasional sesi, menghadirkan profesor dan para akademisi dari berbagai negara, serta menjadi inisiasi international research collaboration,
guna mendorong publikasi ilmiah bereputasi internasional dan kolaborasi negara. Tidak hanya itu, ISMA juga fokus pada karir kedosenan karena mayoritas anggota dari ISMA ini adalah para Bapak Ibu dosen. Jadi ISMA juga memfasilitasi para anggotanya, termasuk di dalam mengembangkan penelitian ya. Ini juga ada kegiatan ISMA warna sari itu. Kemudian tidak hanya di bidang penelitian publikasi, ISMA juga tergerak begitu ya, beberapa kegiatan untuk ke masyarakat langsung turun begitu ke masyarakat membantu sesama begitu ya. Eh, dan tunggu apalagi Bapak Ibu semua, eh, saat hingga saat ini begitu ISMA masih membuka kesempatan yang besar, seluas-luasnya bagi para dosen khususnya akuntansi ya di Indonesia untuk menjadi member atau anggota, atau untuk bergabung menjadi anggota ISMA, karena sangat banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan ketika mengikuti ISMA ya, mulai dari pemenuhan tri apa namanya Tridharma perguruan tinggi hingga eh, BKD yang biasanya kita harus penuhi setiap semesternya itu begitu. Eh, kalau Bapak Ibu tertarik begitu ya, ada narasumber yang bisa dikontak. Di sini ada email juga yang bisa diakses, dan ada kontak dari Pak Imade Widihartawan. Eh, jadi mari kita sama-sama berkarya begitu ya sesuai dengan tagline ISMA bersatu bersinergi dan berkolaborasi melalui organisasi ISMA. Sekian itu pembacaan profil ISMA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan kepada Ibu Sumarni. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ilyas Junjuna atas pembacaan profil IJMA. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Umum IJMA kepada yang terhormat Bapak Raffles Ginting, SEMAK. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Sumarni. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak? Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada malam hari ini, Rabu 1 Juli 2026, untuk bersama-sama melaksanakan program kerja dari Panitia Disnatalis ISMA yang kelima yang akan dilaksanakan di Universitas Garut ya pada bulan Oktober. Jadi kita melaksanakan beberapa rangkaian pekan webinar. Nah, topik pada malam hari ini sangat menarik ya, Ethical AI in Research ya, strategi membangun paper Scopus High Impact ya. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Surya Raharja, dan kepada seluruh panitia serta peserta yang telah mempersiapkan acara pada malam hari ini dengan sangat baik. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa eh, kualitas daripada paper ya, kualitas daripada paper salah satunya dapat ya dapat menentukan apakah paper itu dapat tembus ya atau publikasi pada Scopus ya atau tidak seperti itu. Jadi kualitas dari sebuah paper ya, kualitas dari sebuah artikel itu bisa menentukan apakah paper itu layak untuk diterbitkan pada jurnal bereputasi ya, terutama bereputasi Scopus ya. Yang paling tinggi ya adalah Scopus Q1. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa eh, sangat marak ya Bapak Ibu ya penggunaan AI ya. Baik bagi para mahasiswa ya maupun bagi kalangan awam seperti itu. Nah, bagaimana penggunaan terkait dengan AI dalam penelitian ya? Hari ini kita akan membahasnya ya yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang
sangat luar biasa. Jadi sangat banyak aplikasi yang berkaitan dengan AI ya. Ada OpenAI ya, dan aplikasi-aplikasi yang lain seperti itu. Jadi penggunaan AI itu bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif juga seperti itu. Jadi AI bukan semata-mata ya sebagai alat kita untuk membuat riset ya, tapi AI membantu kita untuk berdiskusi ya seperti itu. Jadi kadang banyak juga peneliti ya atau mahasiswa ya menggunakan AI malah untuk membuat tugas. Nah, itu adalah hal-hal yang negatif. Nah, kalau positifnya kadang kita bisa berdiskusi dengan AI ya, memberikan masukan dan sebagainya. Tapi itu tadi balik lagi harus kita kaji terlebih dahulu. Sangat banyak problematika juga di dalam penggunaan AI ya. eh, Ketika kita melakukan penelitian. Misalnya kita meminta AI untuk mencari referensi ya. Padahal setelah dicek ternyata nggak ada yang disampaikan AI itu nggak ada di dalam artikelnya. Itu salah satu problematika ya. Jadi tidak selamanya 100% AI itu benar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya pernah berdiskusi dengan rekan saya ya di mana beliau meminta AI, mencoba meminta AI untuk mencarikan referensi daripada jurnal yang diminta seperti itu. Pada saat dicari ada ya beberapa referensi, tapi pada saat diteliti ternyata nggak ada di dalam jurnal yang disampaikan oleh AI. Nah, jadi Bapak Ibu boleh mengetes ya terkait dengan eh, ya bagaimana penggunaan AI. Ya, hari ini akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa ya terkait dengan etika penggunaan AI ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Semoga webinar pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat meningkatkan kualitas daripada penelitian kita. Saya kembalikan kepada MC ya, Ibu Sumarni. Ya, silakan lanjut Bu Sumarni. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Raffles Ginting atas sambutan sekaligus arahannya. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua dalam mengembangkan budaya riset yang berkualitas. Oke, selanjutnya untuk memohon keberkahan agar kegiatan malam ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa kepada Bapak Muhammad Faris Irianto ME. Kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak bisa membuka untuk video karena memang ada kendala di device kami. Bapak Ibu, serta hadirin yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Bagi hadirin yang beragama Islam, doakan kami pimpin dalam tata cara Islam. Bagi hadirin yang beragama lain, kami persilahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Kami memohon ridha, rahmat, dan keberkahan-Mu atas terselenggaranya kegiatan hari ini, yaitu Ethical AI in Research, strategi membangun paper Scopus High Impact. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat,
pemahaman yang benar, serta hati yang jujur dan berintegritas dalam setiap penelitian yang kami lakukan. Bimbinglah kami agar mampu memanfaatkan kecerdasan buatan secara bijaksana dan bertanggung jawab, dan tetap menjunjung tinggi etika akademik. Ya Allah, mudahkanlah para narasumber dalam menyampaikan ilmu, para peserta dalam memahami setiap materi, serta seluruh panitia dalam menjalankan tugasnya. Jadikanlah kegiatan ini membawa manfaat, melahirkan kolaborasi, dan menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Muhammad Faris Irianto yang telah memimpin doa. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa tata tertib selama webinar berlangsung. Tata tertib peserta Pekan Webinar IJMA Rabu 2026. 1. Peserta wajib hadir tepat waktu dan menggunakan nama lengkap. 2. Mikrofon wajib mute selama pemaparan materi. 3. Dilarang melakukan screen sharing atau mengganggu jalannya acara tanpa izin panitia. 4. Menggunakan bahasa yang sopan dan profesional. 5. Pertanyaan disampaikan melalui chat atau raise hand sesuai arahan moderator. 6. Webinar direkam untuk dokumentasi. 7. Link absensi dibagikan saat acara dan tidak dikirim ulang. 8. Sertifikat bersifat berbayar 30.000 dengan kode 1 di belakangnya bagi peserta yang memenuhi seluruh ketentuan absensi, pembayaran, dan evaluasi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selanjutnya izinkan kami untuk membacakan warta IJMA. Oke, IJMA memiliki clue yaitu bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Bapak Ibu, ada door prize menarik. Kesempatan memenangkan door prize menarik bagi Bapak Ibu yang aktif. 1. Mengisi link presensi. 2. Mengisi link evaluasi. Door prize akan diundi pada Dies Natalis IJMA yang kelima. Halo Sobat Cendekia. Mari ikuti rangkaian kegiatan sepekan bersama ICMA yang akan berlangsung mulai Jumat, tanggal 26 Juni tahun 2026 hingga Sabtu, tanggal 4 Juli tahun 2026. Berikut jadwal lengkapnya. Jumat, tanggal 26 Juni tahun 2026, pukul 18 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Mentoring Persiapan Serdos 2026 Bedah Teknis Portofolio Serdos. Formula menulis deskripsi diri yang sistematis dengan narasumber Profesor Nurmala Ahmar, Dr. Mahsina, Dr. Nicholas Renaldo. Sabtu, tanggal 27 Juni tahun 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar Mastering Mixed Methods Research, Integrasi Kuantitatif dan Kualitatif dengan narasumber Nitri Mitrosi, SE, MSI, MAAC. CFE, PhD. Sabtu, tanggal 27 Juni tahun 2026, pukul 18 waktu Indonesia Barat, topik webinar, BPDDI Scholarship Mentoring Series Road to Awardee, Unlocking Your Scholarship Success, dengan narasumber, Raffles Ginting, Ferry Karyada, Irfan Karisma, Tommy Rizky. Minggu dan Senin, 28 sampai 29 Juni tahun 2026, pukul 18 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Seni Mentoring Dosen Pemula, 3 Pilar Membimbing Lomba,
skripsi, dan akademik mahasiswa dengan narasumber Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti, SE, MSI, AK, JPA, Raffles Ginting, SE, MAK, Tommy Rizky Izal Kurni, SE, MSA. Rabu, tanggal 1 Juli tahun 2026, pukul 18 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Ethical AI in Research, Strategi Membangun Paper Scopus High Impact, dengan narasumber Dr. Surya Raharja, SE, MSI, PhD, AK, JA. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Sampai bertemu di Arta ICMA selanjutnya. Oke, sudah kita dengarkan bersama Warta Ijma. Selanjutnya akan dilakukan sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta, kami mohon untuk menyalakan kamera. Oke, kepada operator kami persilakan untuk mengambil dokumentasi. Baik, bisa dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Silakan ditampilkan senyuman termanisnya ya. Baik, akan saya mulai di slide yang pertama dulu ya. Ini ada beberapa slide ya. 1, 2, 3. Baik, kita beralih ke slide berikutnya. Bentar, ada kesalahan teknis ini. Mungkin Bapak Ibu co-host ada yang bisa bantu untuk ini? Saya nggak bisa geser slide ini. Kelempar ya Pak Sandi ya? Iya, Pak Ilyas mohon izin Saya bisa bantu Pak. berkali-kali kelempar ya tadi. Pak Ilyas mohon izin Pak. Ini laptop saya agak trouble nih seperti. Baik, baik, Pak. Ini saya bantu. Eh, Halaman pertama tadi sudah tak? Mungkin dari awal aja Pak ya. Baik, ya. 1, 2, 3. Yang kedua, tahan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nah, kemudian yang ketiga, 1, 2, 3. Baik, sudah Pak Sandy. Baik, terima kasih Pak sudah membackup. Kami kembalikan kepada Ibu Marni. Oke, terima kasih Pak Sandy. Berikutnya memasuki acara inti Bapak Ibu. Izinkan saya memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya diskusi malam hari ini. Silakan ditampilkan CV moderatornya. Oke, Ibu Ferika Kristinawati Putri SEM MACC merupakan dosen dengan pangkat lektor di Universitas Borneo, Taraka Awarder BPI 2024. Pendidikan Universitas Kristen Duta Wacana, ini S1 kayaknya ya.
Iya Bu Verika Ya, ya. benar. Iya. Oke, Universitas Gajah Mada 2017 S2 dan S3 di Universitas Brawijaya ongoing. Penelitian utama 3 tahun terakhir, uh, melakukan penelitian terkait dengan interpretasi laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali 2019 sampai dengan 2021, analysis of Indonesian Pro Grow Index and Poverty Equivalent Grow Rate 2017 sampai dengan 2022. 2024 melakukan penelitian juga di tentang Invalid the Financial Dynamica of Local Governments in North Borneo provinsi pada saat pre and during COVID-19. 2015 melakukan riset juga, jadi Ibu moderator kita memiliki banyak sekali riset bahasa Indonesia, lumayan fasih, Inggris fasih Bu ya daripada saya pastinya. Oke, lain-lain. Satu, menulis buku ajar dan referensi bidang akuntansi 2023 sampai dengan 2024, memiliki hak cipta buku ajar dan buku referensi di bidang akuntansi. Tiga, VCT lecture di Universitas Malaysia. Boleh ke atas sedikit? Maksudnya digeser ke bawah ya. VCT lecture Universitas Malaysia Sabah 2024. Kenalannya Ibu moderator kita pada malam hari ini, Ibu Verika Kristianawati Putri SEM ACC. Izinkan saya menyapa Bu, bagaimana kabarnya? Sehat, salam kenal Ibu Sumarni. Iya, Terima sehat. Halo, kasih. dari Borneo Bu ya. Ih, Ujung barat dan ujung timur. Saya di timur Bu. Di NTB. Oke, kepada Ibu Verika Kristianawati Putri, kami persilakan mengambil alih jalannya acara, Bu. Silakan, Bu. ya, terima kasih banyak Ibu Sumarni dari Yapis nih. Ya, Bapak Iya. Ibu, selamat malam. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Raffles Ginting, SEMAK selaku Ketua Umum IJMA, Ibu Ria sebagai Ketua Panitia untuk terlaksananya kegiatan pada hari ini. Kemudian ada Bapak narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Surya Raharja, dan juga seluruh peserta webinar yang hadir setia menemani dari tadi ya sampai sekarang. Selamat malam dan selamat datang. Perkenalkan, saya Verika Kristinawati Putri. Saya akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini dan izinkan saya menemani Bapak dan Ibu dengan membuka berdasarkan satu pertanyaan ya, satu pertanyaan yang mungkin selama ini memang terlintas di benak kita, juga kita sebagai pelakunya gitu ya. Nah, kita sering tahu bahwa AI ini sangat membantu dalam berbagai hal. Ya, tapi sesuai dengan topik kita pada hari ini yaitu bahwa ada ethical di dalam penggunaan AI. Nah, sejauh apa kita boleh menggunakannya dan bagaimana caranya supaya tetap dalam zona yang etis itu yang seperti apa? Nah, itu akan kita bahas bersama narasumber kita yang sangat kredibel. Ya, saya yakin kita semua mungkin sudah tidak sabar dari tadi kita sudah menunggu dan tanpa berlama-lama mari kita masuk ke sesi utama kita. Ya, jadi suatu keistimewaan bagi kita yaitu Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi bisa menghadirkan seorang akademisi dan juga seorang praktisi yang rekam jejaknya itu sangat kredibel. Ya, nanti akan diperlihatkan CV-nya boleh ditayangkan. Ya, jadi saya perkenalkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu semuanya ya sudah tersajikan di layar Bapak dan Ibu. Ya, ini adalah Bapak Surya Raharja, SEMSI, PhD. Ya, beliau ini merupakan Kepala Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, sekaligus Supervisor Audit di KAP Dr. Raharja MSI MAK.
Ya, dari perjalanan akademik beliau, ya ini mulai dari S1 dimulai dari Universitas Diponegoro. Kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Gajah Mada dan meraih gelar doktor. Di sini gelarnya adalah PhD ya, berarti ya Pak. Gelar PhD dari University of Southampton, England, Inggris, dengan disertasi yang berjudul Accounting, Accountability, and Cooperative Identity in Indonesia. Nah, kalau dalam hal sertifikasi profesional, ya, beliau memegang beberapa gelar sekaligus. Yang pertama CFA dari ACFA, ada CPA, ada CA, ada CGAA dari IAI. Nah, kemudian kombinasi inilah yang mencerminkan betapa dalamnya kompetensi dari Bapak Surya Raharja, baik itu di ranah akademik hingga di bagian praktisi ya sebagai akuntan. Nah, nanti di bidang publikasi kita bisa lihat karya-karya dari Bapak Surya ini itu telah terbit di beberapa jurnal bereputasi internasional, di antaranya seperti Vision for Sustainability, Accounting Analysis Journal, dan Katalitea, dengan fokus riset di area sustainability ya, ini Pak saya perhatikan. Ada juga bagian auditing dan juga perilaku pasar keuangan. Nah, Bapak Surya ini juga aktif sebagai reviewer di Journal of Financial Crime and ASEAN Journal of Accounting Research. Jadi ada dua jurnal Emerald Publishing yang sangat bergengsi, di mana Bapak Surya ini menjadi reviewernya. Dan dari ini sangat relevan sekali dengan hal yang akan kita diskusikan bersama tentang ethical in AI. Nah, dengan segala pengalaman dan juga kedalaman ilmu beliau yang terpaparkan melalui CV ini, mari kita sama-sama menyambut Pak Surya Raharja. Kami ucapkan selamat datang dan kami persilahkan. Salam kenal Pak Surya. Ya, salam kenal. Saya Surya atau Suryo ya panggilannya. Oh, enggak, Pak Ya, Surya. Mohon izin, berarti saya memanggilnya Pak Surya enggak, Pak? ya, oke. Oke. Monggo, Baik, Pak. terima kasih Mbak Erika ya. Tadi sudah ditampilkan CV ya. Jadi kalau CV itu ya bisa benar bisa salah ya. Itu rekam jejak ya. Eh, Juga tadi disampaikan Verika ya. Verika itu bahasanya dua tadi yang satu yang belum masuk bahasa Jawa karena kalau dilihat latar belakang pendidikannya itu cukup lama di Jogja, sekarang di Malang. Nah, kebetulan dua-duanya itu punya bahasa prokem yang disebut bahasa walian ya. Kalau Malang itu walian atau kebalikan itu benar-benar kebalikan deh. Jadi kalau arek Malang sering disebut Ngalam. ngalam, Malangnya ngalam. Tapi kalau Oke. Jogja ini agak susah, agak complicated karena harus menggunakan aksara Jawa ya, dan dia tidak langsung berkebalikan. Baik, saya buka dengan pantun dulu ya. Monggo, Pak. Beli buku di kota Blitar, Cakep. pulangnya membeli selai. Cakep. Cakep. Ngaku-ngaku punya karya pintar, padahal hasil copy paste AI. Aduh. Ya, Oh. baik, saya terima Oke. kasih ya dengan teman-teman ISMA. Saya berusaha menjadi bagian ekosistem ISMA ya, dan appreciate atau penghargaan saya untuk para peserta yang sudah bergabung hari ini. Saya tadi lihat ada yang baru selesai sholat ya, mungkin selesai kerja, dan di bagian Indonesia Timur ini udah cukup malam ya, dan saya appreciate karena meluangkan waktu untuk belajar. Mungkin dari sedikit waktu ini mudah-mudahan bermanfaat. Izinkan saya menampilkan atau men-share eh, slide saya ya. Ini screen saya. Ya, apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat jelas, Pak. Ya, baik. Nah, tadi sudah disebut ya, AI itu tidak terhindarkan ya. Dalam kehidupan kita itu tidak terhindarkan. Ya, awalnya untuk foto-foto cantik gitu ya. Terus kita mulai mengedit. Sekarang ada deepfake dan seterusnya. Dan bahkan kita mulai menulis dengan alat bantu AI. Nah, kita akan menarik batas nanti ya, sejauh mana AI bisa digunakan dan bagaimana kita mengoptimalkan eh,
AI ya tanpa melanggar batas. Nah, jadi saya awali dengan etika dulu, baru kemudian kita masuk ke area eh, ya eh, etika secara umum, etika AI, dan nanti ada sedikit kita langsung ke Scopus karena di sini sudah eh, disebut atau eh, judulnya temanya dengan paper Scopus. Baik, oke. Jadi ini etika ya. Etika itu ini terjemahnya jadi dia bisa bersifat plural atau bersifat tunggal ya. Secara umum ini disebut sebagai moral, prinsip moral ya, prinsip moral yang bisa mengendalikan atau mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, ini penting sekali terutama ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini sering saya tampilkan ya gambar ini karena ini memberikan sense ya. Jadi orang zaman dulu, kalau kita bicara manusia ya, manusia itu salah satu kelebihannya adalah otak ya, otak yang sangat besar sehingga bayi manusia itu bayi paling lemah ya di kalangan mamalia. Kalau kita perhatikan hampir semua mamalia begitu lahir dia bisa eh, berinteraksi, dia bisa menggunakan fungsi-fungsi tubuhnya lebih banyak dibandingkan dengan bayi manusia. Ya, misalnya yang mirip kita aja, kera atau simpanse atau gorila atau orangutan itu bayi itu begitu lahir dia sudah bisa eh, digendong ibunya tanpa ibunya memegang. Ya, kalau manusia nggak bisa. Bayi manusia itu juga sangat lambat ya untuk menjalankan aktivitas fisiknya ya. Saking gedenya kepalanya itu. Jadi untuk memiringkan badan, membalik badan sampai dia bisa duduk itu butuh berbulan-bulan. Nah, tapi salah satu kelebihan manusia adalah di otaknya, di kepalanya. Nah, di otak ini salah satu yang mendukung atau berkembang fungsi otak kalau kita lihat ya dari zaman prasejarah itu sejak ditemukannya api ya. Karena ada api kemudian manusia mulai mengkonsumsi protein hewani. Nah, salah satu yang membuat otak optimal itu sebetulnya ya konsumsi protein hewani. Jadi nanti kalau yang mau punya anak ya itu jangan lupa konsumsi protein hewani. Nah, ini kebetulan adalah suasana perburuan ya. Jadi ini kalau ini mah nggak punya pilihan ya. Kalau kita lihat tanaman juga nggak tumbuh ya. Kondisi suhunya ekstrim ya, terlihat dari pakaian dan dari salju ya. Dan kita tahu karena tubuh kita berdarah panas ya. Jadi kalau kita kekurangan kalori, kita bisa mengalami gangguan fungsi tubuh ya karena eh, apa panas tubuh kita itu harus dipertahankan. Jadi kalau kita tidak makan di area yang dingin dengan di area yang normal itu lebih berbahaya area yang dingin karena bisa hipotermia ya. Jadi suhunya nggak mencapai normal lalu fungsi tubuhnya akan terganggu dan bisa tidak berfungsi. Jadi ini kondisi yang ekstrim ya. Nah untuk berburu itu susah. Jadi kalau individual hampir pasti nggak dapat ya. Ini harus berkelompok ya, ada pembagian perang dan bahkan menggunakan anjing pemburu. Nah, ketika kita bekerja dengan orang lain itu ada etik ya, ada etika. Ya, jadi kita punya prinsip, kita punya semacam aturan yang menjadi kesepakatan bersama. Bagaimana kalau dilanggar? Nah, kalau dilanggar pasti akibatnya tidak hanya diri sendiri tapi juga kelompok ya. Dan dalam hal ini akibatnya langsung. Kalau kita harusnya dapat tangkapan, nggak dapat tangkapan, itu pasti akan berdampak eh, besar ya. Jadi ini etika itu tidak terhindarkan ya, dan semakin dibutuhkan, semakin intens kita bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Oke, nah kita itu ada di area komunitas atau profesi akademik ya, sehingga kita juga membutuhkan prinsip atau panduan moral agar eh, secara agregat kita itu membangun profesi, kita membangun komunitas yang baik ya. Jadi ini banyak contoh-contoh ya. Kalau kita melakukan riset dan riset itu melanggar ya, ini beberapa contoh yang bisa dilacak ya di berbagai sumber ya. Jadi eksperimen manusia terutama itu sehingga kemudian kalau berkaitan dengan manusia biasanya bukan biasanya wajib hukumnya kita harus membuat
concern atau surat kesediaan. Ya, jadi ada ini etika yang pertama muncul ya. Lalu dari sekarang ya, sekarang ini membuat buku yang saya rasa banyak kita pakai ya ini business research ya. Jadi setiap langkah di dalam penelitian itu butuh etika ya, dari mulai tahap awal sampai diseminasi atau publikasi. Nah, sekarang apa hubungannya etika itu dengan integritas ya? Jadi integritas itu adalah gambaran apakah kita ini baik atau tidak ya. Nah, kenapa kita butuh integritas? Karena dengan integritas itu kita bisa dipercaya. Jadi kalau kita bisa dipercaya, maka fungsi sosial kita, fungsi kita dalam masyarakat itu akan berjalan, ya, akan berfungsi. Tapi kalau nggak ada integritas, kita nggak bisa dipercaya, ya kita akan terkucil, ya. Apapun yang kita sampaikan nggak akan didengar. Nah, jadi ini dua hal yang berhubungan erat ya, dan integritas itu salah satu yang harus kita pertahankan. Ya, kenapa kita mengedepankan etika ya? Karena kita pengen dianggap baik ya, baik ya. Lalu kalau baik kita punya kredibilitas, kita dipercaya. Jadi kalau sains itu sudah nggak punya kredibilitas itu ya sama dengan eh, berita-berita yang lain, hoax-hoax yang lain. Ya kita sains itu mempunyai kredibilitas yang relatif tinggi dibandingkan penyajian fakta yang lain karena sains itu menggunakan langkah-langkah yang saintifik. Ya, jadi kalau langkah-langkah saintifik itu kita tinggalkan atau ada yang diabaikan, maka hasilnya itu mungkin justru akan tidak selain tidak dipercaya bisa jadi justru akan merugikan. Nah, ini yang dijaga ya. Jadi kaitannya antara etik, integritas dan trust. Nah, belakangan ini kita punya masalah besar ya. Kenapa masalah besar? Ya ini saya perlu berhati-hati ya. Ada titik ekstrim ya. Di salah satu tulisan di Kompas itu menyebut adanya slow academia. Kenapa? Karena kita itu berburu dengan output, dengan waktu, dengan target yang seolah-olah itu nggak pernah habis ya. Dan ini tercermin ya. Ini sebetulnya wajah kita yang kita harus sama-sama selamatkan ya. Nah, salah satunya untuk melihat integritas itu adalah dari RI kuadrat ya atau Research Integrity Risk Model. Nanti saya tunjukkan ininya ya, websitenya ya. Jadi ini sementara masih menggunakan 3 ukuran. Ini sedang beta ya, salah satu dikembangkan menjadi 4 ukuran. Apa itu? Ini mencari indikator ya, apakah publikasi itu punya integritas atau tidak, atau ada risiko integritas. Risiko integritas itu berarti adalah kemungkinan gagalnya integritas, kemungkinan tidak adanya integritas. Ya, pertama bisa dilihat dari jumlah artikel yang ditarik. Karena indikasi ada kesalahan ya, yang kalau itu dibaca publik mungkin akan merugikan. Ya, ini sah ya, dan perkaliannya dia paling gede nilainya karena dikalikan 1000. Ya, lalu kemudian D-rate ya, tadi namanya E-rate atau retraction, yang kedua itu D-rate atau delisted. Jadi kalau kita ini yang terjadi paling banyak saya rasa ya, kita itu banyak atau satu institusi itu banyak menerbitkan ya orang-orangnya atau akademisinya itu banyak publis di jurnal yang kemudian di delisted ya. Atau jurnal yang kemudian tidak berjalan lagi itu juga indikasi ya. Karena sebelum delisted itu pasti ada tanda-tandanya. Ya kalau kita maksain agar bisa terbit walaupun temporer itu juga berisiko bagi integritas ya karena delisted itu berarti juga ada masalah ya. Lalu terakhir adalah ini juga ya, ini kan sering kita ya, eh, karena ukuran sekali lagi kita ini dalam seolah-olah perlombaan ya, kejar-kejaran gitu. Ya, kalau mau ranking, ini kriterianya ya, dan salah satunya adalah sitasi ya. Lalu biar kita banyak sitasinya, maka kita meng-create atau meminta mahasiswa kita, meminta teman-teman kita ya, untuk mensitasi karya kita. Nah, itu yang disebut dengan sitasi internal. Dan kalau jumlahnya besar itu indikasi eh, adanya masalah dalam integritas.
Ya, jadi ini nanti ada tandanya, ada kriterianya ya ini ya, ada apa eh, warnanya ya. Warna ini menunjukkan yang paling rendah itu warna putih ya. Jadi ini eh, simbol ya bahwa dia lebih lebih dipercaya integritasnya. Ya, sedangkan yang merah ini red flag ya. Ini ada anomali yang ekstrim ya. Kemudian risikonya sudah sistematik. Ini berarti lembaga terlibat kemungkinan. Ya, ada policy yang memang menggerakkan itu. Dan sedihnya ya, saya tidak berniat menjelekkan ya, tapi ini fakta yang kita harus hadapi. Ini wajah kita semua ya. Saya nggak mau menjelekkan salah satu universitas kita, tapi ini wajah kita semua. Dari peringkat 10 besar, saya kaget juga ya. Ini beberapa tahun yang lalu ya, setahun, 1,5 tahun yang lalu. Saya lihat belum seperti ini. Kita lihat nih, sekarang yang 10 besar itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 ditempati oleh Indonesia. Dan 2 tertinggi itu dari Indonesia. Ya, ini cukup cukup memprihatinkan Bapak Ibu ya. Dan ini mungkin ya produk dari lingkungan kita ya, dari kondisi kita karena kita di push untuk publish sehingga kita abai ya, publishnya ya tidak menggunakan cara-cara yang etis ya. Nah, ini gambaran besarnya ya. Jadi kalau kita masih seperti ini berarti ada kemungkinan AI itu juga akan digunakan untuk sekedar output mengejar publikasi. Dan ini sudah banyak ya, menulis dengan AI, ya, kemudian membuat literatur review langsung AI ya. Nah, eh, tidak ada yang salah, tetapi kalau kemudian itu kita tidak punya peran mengarahkan, memvalidasi, ya tadi kan sudah disebut Pak Raffles ya, AI itu bisa halu. Kalau dia nggak dicek, itu berbahaya. Dan kondisinya itu akan semakin kuat ya. Kenapa? Karena sekarang ini, eh, kalau kita belajar mesin pencari itu ya, eh, kita kan paling terkenal Google ya. Dia punya algoritma yang mencari website ya, kemudian di ranking sama dia. Itu cara cara lama. Nah, cara baru kita menggunakan AI ya, ada Gemini, ada apa eh, ChatGPT. Itu kan dia juga ngambil datanya dari internet. Nah, ternyata tulisan-tulisan di internet ini mulai banyak tulisan yang dihasilkan oleh AI bukan orang. Ya, kalau nanti semakin banyak tulisan AI dan diambil AI, itu akan semakin susah verifikasinya. Ya, dan keakuratan datanya atau reliabilitas datanya akan semakin banyak. Ini sudah banyak dicontohkan ya. Misalnya ada tulisan mengenai satir, ya satir ya, satire ya. Jadi itu kan sebetulnya hanya untuk ada ada bagian yang membesar-besarkan ya hiperbolik. Itu dianggap fakta. Dia nggak bisa membedakan karena dia hanya membaca teks ya. Nah itu kemudian dianggap sebagai salah satu data. Nah ini menyesatkan ya. Ada beberapa contoh ya di apa penggunaan AI ya, bahwa AI itu juga punya kelemahan. Nah ini kalau kita nggak punya peran di sini, padahal itu atas nama kita, itu berbahaya ya. Dan apalagi lingkungan kita yang menuntut Scopus, menuntut ini ya, tanpa kita eh, apa ya merasa terpanggil karena kita sebetulnya terpaksa memenuhi itu juga dalam jangka panjang berbahaya. Oke, ini juga apa? Ini Indonesia ya, di ranking Indonesia ya. Eh, ini di ranking Indonesia. Nah, ini ada beberapa ya yang hijau ya, ada yang kuning ya, ada yang eh, ini dan ada yang merah ya. Tentu yang merah ini yang eh, apa? Kalau dilihat tanda-tandanya ini harus harus ya melihat kembali. Meskipun sekali lagi karena itu proksi ya, bisa saja salah ya. Tapi sebagai indikator tidak ada salahnya kita melakukan perbaikan. Oke, nah sekarang kita kembali ke Scopus ya. Ini Scopus itu ada beberapa hal ya. Jadi perusahaannya Scopus itu sebetulnya nama database yang berisi citasi dan abstrak Scopus ini. Tapi untuk masuk Scopus ini dipilih, dia punya kriteria. Ya, jadi Scopus ini adalah pilihan kumpulan dari abstrak dan database yang
terpilih dari publikasi terpilih. Ini Scopus ya, karena dia punya kriteria dan selektif indeksnya, maka ini banyak digunakan sebagai acuan. Ya, ada lagi namanya World of Science, ada lagi Copernicus, ada lagi apa lagi indeks, ada banyak ya, tapi yang umumnya ya seperti disebut kementerian yang banyak dipercaya ya adalah Scopus dan eh, apa World of Science ya. Nah, ini harus dijaga ini untuk eh, tetap bisa dipercaya sehingga Scopus itu juga kadang melakukan delisting ya. Tadinya di Scopus dia keluar karena performance-nya tidak masuk kriteria database Scopus. Jadi Scopus itu ini. Jadi ini aslinya kumpulan citation dan database. Nah, Elsevier punya perusahaan jurnal ya. Jadi ini perusahaan yang ya gitulah ya. Dia punya perusahaan jurnal ya. Ini perusahaan publisher ya, platform owner ya. Ini campuran ekosistem ya, ekosistem publikasi. Nah, untuk publishernya disebut Science Direct. Jadi kalau kita langganan Science Direct semua full text. Tapi kalau kita langganan Scopus tidak semua full text ya. Jadi yang full text hanya yang dari Science Direct. Sebagian besar ya atau mungkin 100% ini akan full text ketika dia ini di Scopus ya. Lalu yang full text siapa lagi? Yang full text adalah open access. Ini akan full text. Nah, yang menarik ini dia membeli ya reference manager dari Mendeley. Nah, bagusnya apa? Bagusnya kita cukup punya satu akun untuk masuk ke Mendeley, Scopus, dan Science Direct. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya. Kita bisa pindah-pindah. Reference manager ini sangat berguna ya. Dan kalau bimbingan saya wajibkan bimbingan saya untuk punya ini. Karena kita ketika menyusun pustaka itu berkembang. Ya, kalau 1 2 hari 2 3 artikel ingat, tapi kalau sudah sebulan artikelnya 60 50 itu udah habis daya ingat kita ya. Jadi ini sangat mempermudah untuk kutipan ya, kutipan jadi nggak lewat ya, daftar pustaka otomatis di generate dan seterusnya. Dan ini free ya, bisa di-download dan mudah ini di YouTube banyak ya. Belajar 10 15 menit bisa dipraktekkan, bisa digunakan. Nah, jadi kemudian etika itu diatur ada ini ya namanya COPE ya. Apa ya kemarin singkatannya? COPE ini mengatur ya publisher besar dan publisher open access ya. Yang kita kenal ada MDPI, Frontiers itu open access ya. Jadi memang seluruh jurnalnya itu terbuka ya, bisa diakses siapa saja. Ini yang kadang-kadang agak prihatin juga ya. Kita ini orang-orang akademisi dianggap orang pinter, tapi kita ini kena kena charge 2 kali ya. Ya, umumnya industri itu pekerjanya atau pembuat atau produsennya itu berproduksi kena ongkos, tapi begitu dia dijual, dia dapat revenue. Sedangkan kita ini nggak dapat revenue dari sini sama sekali. Ya, nguploadnya atau buatnya udah mahal, nguploadnya harus bayar, ya. Dan ketika dia ditampilkan di download terang, kita nggak dapat apa-apa. Bahkan kita itu nggak bisa di sebagian ini ya, kita nggak bisa bagi-bagi sembarangan ya. Makanya kemudian ada beberapa cara ya, misalnya ditampilkan di apa profil ya di ini ya, atau menggunakan eh, paper ya, paper sebelum dipublish itu kan ada ketentuan hak cipta di sini. Nah, untuk bisa mengatasi itu sebetulnya open access, tapi beban bagi kita penulis itu terlalu besar ya. Jadi kalau kita open access Q1 ya yang di sini, waduh itu udah ya tambah mahal ya. Jadi ini ada persoalan ya, ada persoalan berkaitan dengan eh, bisnis ya yang cenderung kapitalistik di area kita ya. Jadi kita nguploadnya bayar, ngunduhnya bayar. Ya, Spotify kan enggak, produsennya ngupload ya, kalau diunduh dapat bayaran. Kita enggak, ya bayar semua. Bahkan karya kita pun kita enggak bebas men-share. Ya, ini persoalan yang harus dipecahkan ya. Oke, COPE ini organisasi internasional untuk etika publikasi, didirikan di Inggris ya oleh para editor jurnal akademik sehingga hampir semua jurnal besar ya dan open access itu diatur. Nah, salah satunya itu adalah penggunaan AI ya. Nah, ini akan kita lihat. Oke,
Ini saya lewati aja. Nah, ini hasil research ya dari Pengram Labs ya. Untuk conference itu sudah 99, hampir 20% tuh mulai menggunakan AI ya. Ini di sampai 2015 ya. Dan untuk ya terutama penggunaan LLMs ya. Nah, ini semakin meningkat ya. Dan ini meningkat dimulai dari 2022 ya. Kemudian meningkat pesat dan sangat pesat. Ya, jadi sekali lagi tidak terhindarkan ya, dan kalau eh, apa nanti yang itu tidak bisa ditolak lagi, Scopus sendiri menerbitkan AI ya, Scopus AI gitu. Jadi gimana wong Scopusnya sendiri bikin AI, gimana kita nggak mau pakai AI? Itu enggak bisa lagi ya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menguasai dan tahu batas-batasnya. Ya, termasuk kalau di tempat kami di Undip selain Scopus ya, kita juga eh, eh, apa Universitas berlangganan Paperpol ya, yang itu membantu dalam hal proses penulisan ya, pencarian data dan seterusnya. Jadi memang ada overlap di sini nanti ya. Sebagian eh, apa, nah sehingga kita butuh memilih ya. Dan salah satu yang mudah digunakan adalah Scopus AI. Nanti mungkin di akhir saya akan tunjukkan penggunaan Scopus AI. Oke, jadi AI sendiri itu bisa sebagai asisten penulis ya. Dia juga sebagai metode. Jadi misalnya kita membuat systematic literature review. Selama ini kan kita pakainya eh, Publish or Perish ya, kemudian Biblioseni dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa digantikan oleh AI ya. Jadi dia sebagai metode. Nah, yang paling banyak ini adalah asisten penulis. Ya, selama ini masih disebut asisten karena dia membantu, bukan menggantikan penulis. Ya, terutama yang paling banyak menggunakan generative AI. Nah, ke depan ini ya akan ada pergeseran lagi saya rasa ya, karena generasi kedua AI itu adalah agent ya. Jadi kalau agent itu udah kayak apa ya, kodam ya, kayak kayak disuruh-suruh lah, suruh-suruh multi platform, multi file dia bisa berjalan. Oke, nah bagaimana penggunaannya ya? Jadi ini di masing-masing tahap riset itu bisa digunakan ya, terutama yang ini ya. Nanti kita tunjukkan dengan eh, apa Scopus AI. Lalu juga literatur ini juga ya sangat terbantu sekarang dengan AI. Lalu juga desain, ya ini memilih metode dan lain-lain. Eh, Variabel ya, ini bisa nanti kita bisa tiga ini mungkin kelihatan di Scopus AI ya. Lalu ada data analisis. Nah, saya belum pernah ya. Kalau dulu coding saya gunakan NVivo ya, dan itu manual gitu. Dulu memang sudah ada kayak NVivo itu ada AI-nya, ada otomasinya ya, tapi saya nggak pernah gunakan ya. Kalau peneliti kualitatif itu harus ini ya, karena ada proses interpretif gitu ya. Jadi, tapi saya nggak tahu ini AI kemampuannya seperti apa ya. Lalu ini alat bantu tadi ya, publikasi, menyusun draft, memperbaiki bahasa ya, menyiapkan respon itu sudah sangat terbantu dengan publikasi. Ya, jadi kayak Paperpol tadi sangat membantu di sini, bahasa dan respon reviewer ya, karena ketika jawab itu kan harus tepat dengan yang diminta oleh reviewer. Oke, jadi batasnya apa? Batasnya itu manusia itu tetap punya tanggung jawab ya. Pengarang itu tetap manusia bukan AI. Ya, jadi apapun yang terjadi kalau kita pakai AI, kalau ada kesalahan itu tanggung jawab kita bukan AI-nya. Ya, jadi seperti disampaikan Pak Raffles tadi, datanya ada yang salah, kita publish, ya kita yang salah. Kita nggak bisa nyalain ChatGPT. Ya, kemudian dia ya karena apa? Karena tidak ada kapasitas hukum pemegang hak cipta, dia tidak bisa dituntut tanggung jawabnya atas bias atau fabrikasi, ya membuat-buat tuh aplikasi ya, dan tidak bisa memberikan persetujuan publikasi. Nah, ini manusia. Jadi kita punya kesadaran etis di sini. Jadi sekali lagi
authorship atau kepengarangan itu tanggung jawab manusia bukan AI. Oke, nah ini yang secara umum ya, ini yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Ya, grammar, bahasa. Jadi kita akan terbantu sebetulnya. Ya, salah satu kekuatan AI itu bagi kita yang bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus. Dan rata-rata kita begitu. Ya, rata-rata kita begitu. Terutama menulis, karena kita itu nggak tahu ya, apa, ya mungkin karena budaya bacanya kurang bagus, sehingga tulisannya juga kurang bagus. Jadi ini akan sangat terbantu ya dengan editing bahasa, ya penyusunan outline awal. Nah ini bisa sangat dibantu oleh AI. Paraphrase ya, memformat tabel ya, kemudian ringkasan literatur. Nah yang nggak boleh apa? AI itu sebagai author atau co-author. Nah nulis secara otomatis ini nggak boleh. Ya kalau outline masih boleh. Ini kan beberapa ya buat buku langsung dari AI, nulis langsung dari AI. Kalau itu hampir semua perannya AI ya, seolah-olah dia yang menulis, itu tidak boleh sebetulnya. Ya. Kemudian fabrikasi ya, pembuatan data itu nggak boleh atau referensi. Ya, ada banyak contoh ya ini dan mulai kasus-kasus terjadi fabrikasi data terungkap itu sanksinya keras ya dari akademisi. Kemudian penggunaan AI tanpa disclosure. Nah, syaratnya ketika kita menggunakan AI itu harus didisclose, harus disampaikan ya dalam tulisan kita. Oke, eh, nah misalnya ya, ini misalnya, eh, ini yang dalam bahasa Inggris nanti saya kasih yang bahasa Indonesia. The authors declared generative AI, ChatGPT, was used exclusively for language editing and structural refinement. The author independently verified all content and remained fully responsible for the accuracy, originality, and integrity of the manuscript. Nah, ini salah satu ya, salah satu bentuk dari disclosure-nya ya di dalam paper kita. Nah, disclosure itu ada yang di depan, ada yang di dalam metode nanti ya. Jadi tergantung jurnalnya ya. Nah, ini jadi ini perbandingan ya antara dua penerbit besar ya, Elsevier dan Springer Nature ya. Authorship sama-sama jelas nih. Nah, disclose-nya ya, untuk semua generative text itu harus didisclose. Ya, mau pakai Gemini, mau pakai itu harus didisclose. Ya. Kemudian kalau ini mewajibkan untuk LLM, ya LLM notebook itu LLM ya. Eh, tetapi mengecualikan untuk AI assisted copy editing. Nah, copy editing itu membantu penulisan tadi, grammar bahasa itu copy editing. Jadi itu nggak perlu kalau di Springer Nature karena dianggap oke, ya. Tapi kalau di Elsevier itu kalau kita eh, bahasanya masih menggunakan generatif itu harus di disclose, ya. Beberapa ini karena sudah hampir pasti orang pakai ya, terutama yang nggak pakai bahasa yang bukan penutur bahasa Inggris, maka AI assistednya itu eh, di-exempt ya untuk Springer Nature. Kemudian ini ya, lokasi disclosure-nya ini. Ini ada declaration section, kalau di Elsevier, ini di metode, di Spring Nature. Ya, kemudian untuk gambar, ini ya sangat dibatasi ya, sangat dibatasi, diizinkan untuk metode atau penjelasan dengan aturan-aturan tertentu. Kalau ini dilarang, ya. Jadi hanya sedikit yang dikecualikan ya, misalnya contextual accessory image. Ya, jadi eh, simbol-simbol lembaga atau apa itu boleh. Tapi yang lain enggak boleh ya. Image enggak boleh. Oke, kemudian tadi ya deklarasi ya dan umumnya pengecualian tata bahasa itu kecuali tadi karena Elsevier sudah disebut ya. Itu eh, perlu deklarasi kecuali yang eh, bahasa dasar atau fungsi referensi dasar. Ini jelas ya. Kalau Mendeley nggak perlu. Ya tata bahasa kayak Grammarly nggak perlu ya sedangkan yang lain-lain ini umumnya harus masuk deklarasi atau disclosure ya jadi ini formatnya ya menggunakan yang dan tanggung jawab harus ada kata tanggung jawab ya isi itu adalah penulis oke jadi secara umum ya sebelum kita mengirimkan ya kita harus cek dulu nih
ya. Satu ini yang nggak boleh nih. Author atau co-authornya AI jelas ini nih. Kalau ini mungkin kita nggak perlu ini ya. Yang kedua, AI digunakan untuk structuring, ya, bukan untuk eh, menghasilkan core scientific insight. Nah, ini ya, ini yang digarisbawahi. Kemudian sudah mengecek fakta, ya, output dari AI. Kemudian data research atau eh, itu tidak dibawa oleh AI atau gambar eksperimen tidak dibawa oleh AI. Ya, dan ini kalau applicable ya, kalau ini digunakan AI disclosure statement sudah edit immediately before the references. Ya, ini sudah di kalau kalau ada dia harus disampaikan ya sebelum referensi atau tadi tergantung bisa di depan bisa di metode. Kemudian AI tool used as a form receipt method are detailed reported in the method section. Kalau dia itu bagian yang digunakan dalam pengolahan data ya, eh, pencarian data dan lain-lain itu masuk di metode. Ya, jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan. Lalu juga Turnitin itu sudah punya AI written percentage ya, tapi ini saya nggak tahu akurasinya ya. Jadi konon katanya bisa mendeteksi ya. Ya. Nah ini sekali lagi buktinya bukan absolut tapi menunjukkan risiko. Ya, misalnya Turnitin kita batasi 20% similarity-nya. Nah, tapi 20% itu bisa di-include, bisa di-exclude ya. Misalnya eh, nama kota, nama buku itu bisa di-exclude karena itu menyebut ya. Jadi tidak ngepek karena semua orang ya tuh, bisa menggunakan nama-nama itu. Jadi kita bisa turunkan itu atau beberapa universitas itu 20% oke asal pembimbingnya berani menyatakan bahwa itu eh, tidak tidak ada plagiarisme ya karena kadang-kadang memang susah ya dan kalau pengalaman di tempat saya itu karena buru-buru mau segera ujian tesis atau skripsi kadang-kadang diganti-ganti ya yang di highlight oleh eh, Turnitin itu. Jadi kemudian ketika disajikan maknanya kadang-kadang berubah ya atau tulisannya jadi nggak masuk akal. Nah ini sekali lagi ini tanda ya. Eh, tapi sekali lagi karena kita punya tanggung jawab tadi ya menjaga integritas. Selain indikator-indikator ini kita juga dalam diri kita sendiri harus punya niat ya dan melakukan untuk pembatasan kita ya. Oke, nah sekarang ini ada apa Scopus AI ya. Scopus AI ini dia database-nya dari Scopus ya. Scopus sehingga kita bisa cukup percaya berbeda dengan LLM ya atau yang generatif AI tadi ini open data di web ya. Terutama LLM ya. LLM ini open data karena dia datanya web ya. Meskipun kita bisa tambahkan sumber-sumber yang kita pilih. Jadi ini high risk disebut hallucination ya atau black box reasoning. Ya, black box itu kita nggak ngerti dalamnya. Ya, tahu-tahu gitu. Hallucination karena halu, ya halu. Jawabnya ngawur. Sering ya, terutama kalau kita sudah expert ya, kita akuntansi, kita nanya apa itu kadang-kadang ngawur banget ya. Nanya audit dia ngawur, itu halu ya. Jadi ini hati-hati karena open. Ya, ada garbage in, garbage out. Nah, Scopus AI ini kita bisa optimalkan karena ini sudah masuk di websitenya Scopus. Jadi salah satu kunci publikasi yang baik itu kalau kita juga eh, ada kurasi ya, ada seleksi dari literatur yang kita gunakan. Jadi kalau kita mau publish Scopus ya banyak-banyaklah mengutip atau menggunakan literatur Scopus. Ya kecuali areanya unik, exploratory, mungkin ada pengecualian. Tapi secara umum kita harus pakai Scopus. Nah ini sekarang Scopus itu karena dia database-nya cukup besar, kita bisa difasilitasi ada AI yang kita bisa gunakan. Ya, jadi ini nanti ada summaries ya, ada penjelasan umum, ada konsep map yang ini kita bisa gunakan untuk eh, apa variabel ya, dan ada foundational dokumen atau dokumen-dokumen yang banyak dikutip ya untuk area riset kita. Ya, tapi sekali lagi kita harus
pinter ya, harus cerdik membuat prompt untuk Scopus AI. Oke, eh, ini saya tampilkan contoh ya. Ini sudah saya ambil ya. Jadi ya saran saya kalau memang kita itu mau ke arah Scopus ya, kita harus punya akses ya. Kalau lembaga kita nggak punya akses ya kita harus cari cara. Ya entah berteman, entah bekerja sama secara formal ya, atau apalah itu agar kita itu eh, bisa menggunakan eh, apa bisa memaksimalkan Scopus ya. Kita bisa menggunakan Scopus. Oke. Jadi ini ketika kita masuk Scopus ya, ini kalau ini dari institusi saya, tapi saya harus login. Ya, ini inisial saya. Ya, ini artinya saya udah login. Kenapa harus login? Karena kita bisa dapat akses, tapi hasil ini tidak tercatat kalau kita nggak login. Ya, secara individual. Jadi ada dua ya. Jadi masuk lewat universitas, lalu login sebagai usernya Scopus ya, pakai Scopus ID kita ya, sehingga riwayatnya itu akan tersimpan ya, riwayatnya akan tersimpan. Nah, ini caranya hampir sama menggunakan ChatGPT ya. Jadi kita ya sekali lagi kalau Scopus bahasa Inggris. Nanti kalau ragu-ragu kita bisa gunakan ChatGPT untuk membantu mengeksplor topik ya. Tapi ini dibatasi ya, kata-katanya itu nggak boleh 500 kata. Kalau 500 dia nggak mau bergerak ya. Nah, misalnya apa? Misalnya eh, saya mau melihat history of eh, key audit matters and evidence on atau empirical evidence ya. Ya, ini karena saya di area auditing ya, misalnya kan tulisannya gimana nih? Oke, jadi kalau ada yang salah dia nggak mau proses ya. Jadi ini bisa diintegrasikan dengan Grammarly ya. Tapi harus sign in dan langganan gitu. Jadi kalau salah dia bisa benar. Ya, atau bisa dengan Google. Ini bisa saya matiin. Nah, jadi saya nggak mau pakai Grammarly. Oke, eh ini kita coba ya. Kita coba. Kalau di database ini referensinya sejak 2003 ya. Saya rasa cukup lah. 2006 udah sangat panjang. Oke, kita klik. Oh ya, kok ke sini malah. Oke, kita history of the audit matters and its empirical evidence. Oke ya, mudah-mudahan bisa. Nah, ini ya mulai ya prosesnya ya. Nah, ini Copilot ya. Ini Copilot namanya, bagian dari AI-nya ya. Jadi dia melihat natural language ya. Jadi bahasa bahasa natural ya, bahasa manusia. Bukan bahasa mesin, bukan eh, macam-macam ya. Nah, ini dia ngembangin sendiri ya, ada audit fokus dan seterusnya. Nah, nanti akan disummary oleh dia ya. Oke, ini ada empirical, ada historical ya. Nah, ini ada di sini nanti ya. Ada referensinya nih. Nah, kalau kita pencet itu akan merujuk ke referensi-referensi ini ya. Oke, nah nanti bisa
Bisa dilihat ya, ini referensi 1, referensi 2. Nah, ini kita bisa masuk dan kita bisa paham. Nah, di sini ada, sejarah ternyata cukup panjang ya, tapi diwajibnya belakangan ya. Ini 2016 ya. Kemudian CAMS has been global with variation such. Nah, di Amerika namanya Critical Audit Methods ya. Jadi itu variasi ya, tapi intinya sama ya. Nah, fokusnya juga beda ya. Kalau di Amerika itu auditor judgment, kalau CAMS yang dari eh, AISA itu fokusnya di risiko material misstatement. Oke, kemudian empirical evidence ini dampaknya pada financial reporting and stakeholder, ya, linguistic dan and structural features. Nah, ini kalau kita mau mendalami ya isinya apa, ya. Jadi ini over time come disclosure have become longer, more specific and more quantitative, but they also include. eh, Oke, ini ada yang nanya ya. Ini gimana nih? Kita terusin atau kita jawab dulu? Ya, monggo Pak, bisa Mas kalian Ya, dijawab. ya Saya. silakan kalau mau tanya. Oke. Yuki, Yuki. Mm-mm. Oh ya, udah pada nanya ya. Oke, silakan kalau mau tanya. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuki, Pak Ya, Surya, ya. dari Kabupaten Bekasi, Pak. Oke, Pak. Iya, tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa banyak AI sekarang beredar ya, Pak, terkait Ya, dengan membantu kita dalam menghasilkan penelitian ya. ya, Jadi kadang-kadang ditambah dengan sekarang dengan kemajuan teknologi ada namanya AI agent, Pak. ya, Ada lagi yang namanya super AI yang kemampuannya dalam kemampuan menulis itu sudah sama persis dengan kemampuan manusia menulis, Pak. Bahkan lebih bagus dalam hal ya, penulisan. Jadi kita kalau seandainya kita bilang mana yang bahasa manusia dan bahasa mesin itu sudah sudah dibilang sudah mendekati 11-12, Pak. ya. Tidak bisa kita tidak bisa membedakan secara kasat mata. Oke. Nah, jadi kalau seandainya dilihat originalitas penulis sekarang, apalagi dengan kemajuan 5 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, di mana AI ini akan berkembang terus, melampaui kemampuan manusia dalam melakukan membuat penelitian. Bagaimana nanti nasib penelitian ke depannya, Pak? Apakah manusia itu akan digantikan oleh mesin dalam hal membuat naskah penelitian atau bagaimana? Itu yang pertama, Pak. Karena kita lihat sendiri kan, AI kayak ChatGPT lah contohnya. Engine-nya kan selalu bertransformasi ya. Mulai dari versi 3, versi 4, versi 5, dan seterusnya. Kemudian tergantung dari usernya mau bulannya yang berapa, ada yang full, yang apa namanya, kelas researcher gitu istilahnya, Pak. Nah, bagaimana publisher mengantisipasi tindakan-tindakan seperti itu, karena kita juga ngelihat sendiri, saya juga sudah mencoba berulang kali untuk membandingkan antara bahasa manusia dengan bahasa mesin itu sendiri, dan saya lihat sendiri dengan menggunakan kecerdasan buatan yang terbaru sekarang ini, kemampuan menulis AI itu bahkan lebih canggih daripada kemampuan manusia dalam membuat tulisan gitu loh, Pak. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, untuk menghasilkan penelitian ilmiah itu tanpa menggunakan campur tangan AI, apakah itu lebih bagus atau bagaimana? Bagaimana cara melatih kita supaya mengurangi ketergantungan kita menggunakan AI dalam membuat karya ilmiah atau penelitian, Pak, yang berkualitas. Terima kasih, Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab dulu ya. Saya pelupa ini. Oke, dari pertanyaan terakhir dulu ya. Bagaimana mengurangi ya? Eh, Tergantung ya. Ketergantungan itu dalam hal apa ya? Tadi sebagian besar untuk bahasa ya itu diperkenankan dan itu membantu sebetulnya. Nah, kalau kita itu membantu, ada alat bantu yang membuat kita lebih baik, tapi kita tinggalkan, itu bukan strategi yang baik, kalau menurut saya. Jadi justru harus kita manfaatkan seoptimal mungkin. Nah, kuncinya ada di batas-batas tadi ya, bahwa
apapun ya, seandainya nanti AI itu begitu bagus, tulisannya bahkan lebih bagus dari kita gitu, itu eh, apa tanggung jawabnya itu pada kita, bukan AI-nya. Ya, jadi kalau dia bagus, apakah tulisan yang bagus itu juga mengandung data yang valid? Apakah tulisan yang bagus itu kutipannya sudah benar? Nah, saya rasa reviewer ya, termasuk editor itu akan memverifikasi itu. Ya, jadi yang dilakukan itu adalah melihat apakah kutipannya benar atau tidak. Kalau kita expert di bidang tertentu, kita akan tahu kalau ini motifnya ngawur ya, atau kontennya tidak benar. Nah, itu tanggung jawabnya ada pada eh, peneliti ya, atau penulis. Jadi kalaupun dia tidak diketahui menggunakan AI, tetap dia bertanggung jawab kalau isi atau kontennya itu halu atau yang tidak benar. Dan sebagai peneliti yang baik, ya, kalaupun AI itu sudah sangat baik, selalu ada kemungkinan AI itu masih tidak valid ya. Kenapa? Karena dia hanya menerima yang kita perintahkan. Sementara kalau datanya kurang, dia akan eh, ngawur ya untuk memenuhi, akan ada bias gitu. Jadi sebagai peneliti yang baik, kalaupun kita menggunakan AI, kita harus cek lagi validitasnya, ya, dicek sekali lagi. Nah, penelitian ke depan gimana? Ya akan banyak. Tadi kan udah dilihat trennya, ya, udah dilihat trennya, dan itu sebetulnya ya ada bagusnya karena produktivitas publikasi akan bagus ya. Nah, yang yang jelek itu kalau kita itu hanya memproduksi tanpa kita melihat, karena ini judulnya kan impact ya. Kita tidak melihat hal-hal yang esensial yang sebetulnya dibutuhkan. Ya, hanya produksi saja. Nah, di kelas itu sering terjadi ya. Mahasiswa kita itu nanyanya pakai ChatGPT, jawabnya pakai ChatGPT. Jadi kita itu hanya penyambung ChatGPT aja, nanya sama ini baca ya. Ya, jadi kalau seperti itu ya, tidak ada nilai tambahnya, tidak ada originalitas penelitiannya, tidak ada kontribusinya. Ya, jadi ini tidak terhindarkan ya, tidak terhindarkan. Suka atau tidak terhindarkan. Nah, kalau tidak terhindarkan, kita gunakan seoptimal mungkin dengan cara-cara yang baik, niatnya baik, dan memberikan impact yang baik. Nah, itu mungkin jawaban saya ya, nggak secara Mohon umum. maaf Pak, mohon maaf sedikit Pak. Ya, Kira-kira menurut Bapak Pak Surya nih, hmm. bagaimana kualitas penelitian kita hari ini dibandingkan dengan 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, Pak? Di mana 15 tahun yang lalu memang kita manusia, otak manusia yang bekerja untuk menghasilkan naskah penelitian, Pak. Kalau sekarang udah ada intervensi dari AI ya. Ya, Bagaimana oke. menurut Bapak? Ya, secara produktivitas dan kualitas tentu akan meningkat. Tapi kalau kita tidak tahu bahaya AI, kita nggak bisa mengendalikan apa yang kita gunakan, itu akan berbalik. Ya, dampaknya justru akan bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Nah, itu apa argumen saya ya. Kira-kira gitu, Pak. Oke, Pak, Jadi, terima kasih Pak Surya. ya ini kayak Spider-Man tuh ya, with great powers ya, eh, apa comes with great responsibility. Ya. Terima kasih Pak Surya, Ibu Verika, terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum. sama-sama, Pak. Oke, ada lagi kayaknya ya. Ada Banyak Pak. banyak yang nanya ini banyak banget. Oke, Jadi saya ya, izinkan untuk membacakan nggih Pak ya, yang ya. dari kolom chat. Ini pertama dari Ibu Ella. Ibu Ella Laila Sari dari UIN Jakarta. Nah, jika menggunakan biorender untuk membuat gambar siklus bidang medis, apa bisa Pak? Nah, mungkin ini kan etiknya, bisa atau tidak. Lalu jenis copyrightnya seperti apa jika Ya, menggunakan? ya ini saya agak ini ya. Kalau medis kan bukan bidang saya ya, tapi secara umum sangat dibatasi, Bu, untuk image atau gambar ya untuk AI ya. Kecuali dia membantu merapikan ya, membantu layout itu seperti itu. Tapi kalau gambar eh, yang ap- apa ya, ya gambar yang harusnya itu kayak kayak ini, kayak kalau kita pakai PLS itu muncul gambarnya. Nah, itu nggak bisa ya. Jadi sangat dibatasi gambar ya. Jadi harus sangat hati-hati dan lihat jurnalnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, karena Oke. jurnal punya kaidah
masing-masing punya kaidah selingkuh. Oke, Baik, Pak. Eh, Ini izin menginfokan saja. iya, Pak. Saya Ibu Ella, Pak, maaf. iya Bu Ella, Jadi kemarin, bukan kemarin ya, mungkin sekarang-sekarang ya. Saya iya, sedang bikin dengan teman, dengan 2 orang senior saya, iya, riset, original riset. iya, Tapi hasil apa ya, analisis statistiknya itu tidak signifikan, jadi jelek hmm, lah ibaratnya. Nah, terus saya kontak BMG, saya jelaskan sebelum hmm, saya membuat koresponden author, sebelum saya membuat cover letter, saya jelaskan di hmm, email biasa kayak ngobrol gitu, iya, kondisinya kayak gini. hmm, Coba aja kirim katanya. Terus udah hmm. gitu akhirnya malah jadinya submit. Terus udah gitu karena saya kan nggak punya uang ya Pak, saya minta gratisin dong. Saya bilang masa nggak dikasih waiver, dikasih gratis akhirnya sama beliau. Harusnya kan saya bayar 30 juta, saya dikasih gratis nggak usah bayar. Nah terus udah gitu nih karena jelek tambahin gambar katanya. Saya disuruh gambar, nggak bisa gambar. Saya coba pakai by render, tapi sampai sekarang belum ada jawabannya, cuma kirim aja gitu. Atau mungkin saya pikir kalau memang hasil risetnya nggak bagus, mungkin apa namanya penambahan gambar itu bisa jadi meningkatkan kualitas gitu loh maksud saya Pak. Nah, mungkin aspek medis ya, tapi saya nggak tahu kalau di bidang ekonomi atau yang lain. Mungkin itu Iya. saja Pak. Oke, Makasih. ya ini mungkin karena keterbatasan saya ya. Ini sebetulnya kita lintas itu sangat sangat bagus ya, lintas ilmu ya. Kalau enggak kita hanya jadi katak dalam tempurung. Dan persoalan di dunia ini ya hanya bisa diselesaikan dengan lintas ilmu, nggak bisa hanya satu satu ilmu itu naif ya kalau kita ini. Ya jadi kalau ada kesempatan ya sangat bagus ya berkolaborasi dan lain-lain. Dan Bu Ella termasuk beruntung ya dan sering kita kalau mendapat penolakan, mendapat ini kita nggak berkomunikasi. Jadi apa ya editor tuh bisa goyang juga ya karena dia juga punya target ya, punya target dia juga harus kalau ada tulisan bagus dia juga akan sayang untuk dihilangkan. Nah jadi kalau kalau hasil statistik saya rasa itu harus diperbaiki dengan cara-cara statistik ya. Saya nggak tahu detailnya ya. Jadi misalnya ada masalah normalitas ya harus dengan cara-cara statistik. Tapi kalau merubah angka itu nggak boleh sebetulnya. Ya karena itu sudah output. Kecuali kita menggunakan alat yang lain yang mungkin lebih robust atau alternatif pengukuran. Ya. Lalu juga kalau gambar berarti itu sudah ada persetujuan, berarti itu diperkenankan. Ya, cuma apakah gambar itu harus memakai view render atau boleh menggunakan AI itu harus ditanyakan ya. Kalau secara umum gambar itu sangat dibatasi. Ya, gambar itu sangat dibatasi karena gambar itu bisa macam-macam tergantung promptnya. Ya, karena ditakutkan gambar itu tidak mencerminkan riset kita. Ya, atau ada bias dalam gambar itu. Mungkin sementara gitu ya Bu ya. Bu Lila, selamatlah ini sudah keren Ibu nih. Dan itu rahasianya apa? Makasih. Bisa suruh bayar 30 juta dikasih gratis tuh. Iya, Kayaknya jadi ada mantranya atau apa itu Bu? saya ngontak beliau ke LinkedIn sama Twitter. Ya. Ternyata kok umurnya usianya kayaknya di bawah saya gitu ya. Jadi saya berani aja. Saya berani ngemail. Terus udah gitu dia bales ngemail lagi. Ujungnya udahlah Ya, gratis aja ya, deh buat ya. kamu katanya. Itu juga penting ya. Kita kadang-kadang taken for granted, tapi Jadi kayak kadang-kadang temen. betul, betul. Jadi kalau kita punya network itu juga membantu ya. Dan kadang-kadang itu nggak semua ya. Itu jurnal tuh bisa ditawar ya. APC-nya bisa ditawar. Ya Pak, saya sampai screenshot gaji saya di akhir bulan tinggal tinggal berapa ya? tiga Ya, ratus ribu. Dia ketawa-ketawa terus akhirnya ya udah gratis aja deh buat kamu ya udah. ya, ya, ya. Ya memang beberapa jurnal tertentu itu membebaskan untuk negara-negara tertentu ya. Mungkin negara kita enggak karena dianggap middle income, tapi kalau melihat gaji kita, gaji guru, menangis mungkin dia ya, jadi kasih gratis. Ya, makasih infonya Bu Ella ya. Jadi kita Ya belajar juga Pak, ini dari sama-sama. dari ininya Bu Ella ya, pengalamannya Bu Ella. Oke, Ini Pak, berikutnya dari Ibu Destiwana. Apakah Desti, Ibu Desti. Desti, apakah mau dibicarakan secara langsung? Atau saya bacakan saja Ya, nih? ya dibacakan boleh. Ya, selamat malam Bapak. Mohon izin untuk bertanya, bagaimana batasan etis penggunaan AI dalam penulisan artikel ilmiah agar tidak mengurangi orisinalitas penelitian? Terima kasih Bapak.
Mungkin kayak tadi yang seperti Bapak sampaikan itu, seperti perbaikan grammar pun itu kan juga butuh, itu juga diperbolehkan menggunakan AI. Nah, nanti bagaimana ini supaya tidak mengurangi originalitas penelitiannya, gitu ya, Pak. Ya, kita kembali dulu ke apa itu originalitas ya. Originalitas itu kan kebaruan ya. Nah, kebaruan itu kalau kita bisa memetakan ya. Kalau kita nggak bisa memetakan, kita nggak bisa ngeklaim itu baru. Sehingga pentingnya kita melihat landscape, kemudian merumuskan riset gap-nya. Dan itu bisa dibantu dengan AI. Ya, justru dengan AI itu akan memperkuat originalitas kita. Ya, jadi kalau yang mengurangi atau melanggar ya kita copy paste ya atau sintesis tanpa mempertimbangkan ya plagiarisme dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi kalau menurut saya justru originalitas itu menjadi kuat dasarnya kalau kita tahu landscape-nya, kita bisa tentukan gap-nya. Nah, dari gap itu kita bisa klaim kalau hasil kita nanti itu mengisi gap itu. Itulah kontribusi dan kalau itu nggak banyak orang ya, eh, ya atau eksklusif kita yang melakukan itu disebut sebagai originalitas. Oke, jadi itu konsep originalitas penelitian ya, Pak ya. Ya, Dari apa yang ditawarkan oleh penelitian kita. Oke, berikut Pak, saya masih membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat ini karena ketertarikannya ya terhadap topik ini. Bahkan ada yang secara teknis juga Pak menanyakan, izin Pak, ya. saya ketika ketik URL-nya scopus.com tapi yang keluar Scopus Review itu kenapa ya Pak? Itu maksudnya Scopus Preview gitu Pak. Ya, ini Oke. dari Ibu Gita Yulianti. Oke, saya nggak tahu ya yang Scopus Review itu eh, eh, di mana ya. Kalau ini Scopus Blossom, karena saya pakai ini ya lewat lembaga. Ya, Jadi Pak. sekali Hmm. lagi ya, Scopus itu bisnis ya. Dia jualan, dia mengamankan aset intangible asetnya. Ya, jadi dia yang free-free pasti dia akan halangi ya. Dia akan menciptakan sistem untuk kita nggak bisa free. Nah, jadi caranya ya kita berjejaring. Paling gampang berjejaring ya. Di sini tuh kan misalnya kampus saya itu langganan gitu. Berarti kan ada sekitar 60.000 orang yang punya akun Scopus. Masa dari 60.000 nggak ada yang kenal ya. Itu baru Undip, belum yang lain. Ya, jadi itulah gunanya berjejaring antara anggota ITSMA, siapa yang punya Scopus bisa kerjasama dan lain-lain. Ya, saya nggak tahu yang lain-lain ya, apakah kita ada akun bersama atau tidak gitu. Tapi saya rasa kalau akun bersama itu nanti yang disimpan tuh jadi berwarna-warna ya. Jadi banyak ya. Jadi salah satunya satu-satunya cara legal itu berjejaring. Ya, riset bareng, ini bareng, gunakan fasilitas Scopusnya. Itu ya, mungkin bisa menjawab ya. Iya, iya terima kasih Pak Surya. Begitu Bu Gita. Nah, ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu Ardiani mengenai langganan Scopus Hmm. ya Pak. Tadi sudah disinggung, sudah dijawab oleh Pak Surya. Nah, berikutnya dari Bapak Supiandi. Pak Supiandi, apakah mau mengaktifkan suara untuk bertanya? Saya bacakan saja, nggih. Kehadiran AI bisa menjadi pisau bermata dua buat kefokusan kita. Nah, di satu sisi sangat membantu, tapi di sisi lain, kalau tidak hati-hati bisa bikin cara berpikir kurang fokus. Bagaimana itu, Pak, tanggapannya? Pak Ya, Sur. ini kan hal baru ya. Kita pun akan beradaptasi ya. Jadi kita akan beradaptasi. Nah, adaptasi terbaik itu ya hasilnya optimal. Ya, salah satu ukurannya itu. Ya, dan terus belajar ya. Kita ikut komunitas ya, lihat YouTube, lihat macam-macam sehingga nanti kita bisa menggunakan AI itu secara optimal. Karena tidak terhindarkan ya. Bagi saya tidak terhindarkan. Kalau kita nggak pakai, itu kita akan ketinggalan. Ya, kita akan tidak mengambil kesempatan yang ada di depan mata. Seperti itu. Jadi masalah fokus itu masalah kebiasaan kalau menurut saya ya. Sepanjang kita tahu caranya ya, kita belajar caranya. eh, apa endingnya itu bukan fokus atau tidak fokus. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan AI ini untuk kepentingan kita ya, publikasi kita. Ya, ya, baik. Terima kasih, Pak. Ini berikutnya masih ada pertanyaan lagi, Pak. Ini berkaitan tentang batasan etis. Kalau kita menggunakan pendekatan sistem, ada input, proses, output. Lalu apabila input yang digunakan bersumber dari data yang valid dan benar, sementara proses seluruhnya diserahkan ke AI nih, Pak. Nah, apakah eh,
nanti pada hasil outputnya itu, hasil kolaborasi kita dengan AI ini masih dikategorikan etis atau tidak original jadinya, Pak. Ya, Ini itu tergantung ya. Tadi kan kalau kita lihat seluruh proses itu sebetulnya ada etika ya. Dan AI itu bisa digunakan dari awal sampai akhir, ya, termasuk tools-toolsnya. ya, Jadi kalau datanya udah benar, kita kolaborasi, oke. Tapi apakah kolaborasi itu AI itu menggantikan apa yang seharusnya kita lakukan atau tidak? Kalau itu menggantikan ya, berpikir kritis ya, kemudian menulis argumen dan lain-lain itu berarti kita tidak etis. Tapi kalau AI itu menjadi semacam sarana agar kita membuat tinjauan pustaka yang lebih baik, kita menghasilkan membuat penelitian yang lebih baik ya, punya kontribusi yang lebih baik, itu berarti oke. Ya, jadi ini nggak, kita mungkin harus eh, ya batasannya itu secara umum ya, batasannya itu. Jadi sekali lagi, kalau misalnya tadi yang saya sebut ya, kita nulis semua di generate dari AI, kita nggak nulis tapi itu kita akui, ya jelas itu tidak etis. Jelas itu kan datanya mungkin dari penelitian kita, dari sumber yang baik ya, kita tambahin-tambahin dikit. Nah, itu nggak etis ya. Oke. Ini ada yang ada yang raise hand, Pak. raise hand ini dia, kita hormati yang Saya raise hand. persilakan untuk Pak Pak Juliansyah. Juliansyah, silakan Pak Juliansyah. Silakan, Pak. Ya, Monggo. selamat malam Mbak Verika. Kedengaran suara saya, Mbak? Iya, Dengar, dengar. kedengaran Pak. Iya, Pak Surya, terima Ya. kasih insight-nya. Singkat aja ini, kan yang Bapak bawakan secara umum tentang Scopus ya. Ya. Kemudian ada di presentasi Bapak terkait tentang klaim ya, klaim Ya. bahwa harus ada pernyataan tentang penggunaan AI ya di dalam artikelnya. Ya. Itu biasanya di level Scopus ya, berarti entah itu Sinta 1, entah Sinta 2 ya. Kalau di bawahnya Pak, ya di level bawahnya Sinta 3, 4, 5 itu kalau nggak ada permintaan berarti boleh diabaikan ya Pak ya? Ya, itu problemnya Pak. Jadi kalau kita mau ngaku itu mau ditaruh di mana? Kalau Scopus sudah Iya, iya. jelas ya, dia dikasih tempat untuk kita mengakui hasil pekerjaan kita. Iya, Atau iya. kalau ada masalah dengan metode, kita masukkan metode. Nah, kalau Sinta belum mengatur ya, atau jurnal-jurnal kita mengatur ya, kita ngikut Scopus saja. Ya, ini untuk menunjukkan tanggung jawab kita. Kita punya integritas. Kita punya sesuatu yang membuat kita itu dipercaya. Tanggung jawab kita. Ya, jadi kalau kita menggunakan AI, kita ya sebaiknya ya mendisclose ya, mendisclose di area mana kita menggunakan AI. Seperti itu, Pak. Oh, oke. Tapi secara secara pengetahuan Bapak, hampir semua yang Sinta 1, Sinta 2 ya udah otomatis Scopus ya. Itu pasti selalu meminta ya Pak. Tapi kalau yang 3, 4, 5 Ya, mungkin ya, Bapak. karena ini kan dari tadi ya, yang saya sebut ada semacam lembaga yang semua penerbit besar dan penerbit open access itu dia di bawahnya. Oke. Jadi dia menginduk itu. Nah, Siap. sementara kalau kita di Sinta jurnal-jurnal kita itu rata-rata membuat ini sendiri ya, kaidah selingkuh sendiri. Hanya mengacu pada misalnya ya, kalau di Indonesia acuan kita kan jurnal riset akuntansi Indonesia misalnya. Nah, kita Oke, ngacu oke. ke sana karena itu dianggap yang paling eh, paling bagus lah. Nah, Oke. rata-rata begitu. Nah, jadi Baik. kalau kita mau lihat ya lihat JRI ya, kita lihat dia kalau ada itu berarti kita ngikut itu. Kalau nggak ada kita ngikut Scopus karena Oke, oke. diatur atau tidak kita punya tanggung jawab untuk disclose ya. Saya Betul, rasa betul. itu Setuju. ya bentuk dari Setuju. etika dan pencapaian integritas kita. Oke. Terakhir Ibu Verisa izin satu lagi ini Monggo. Pak. Ya. Jadi secara umum boleh nggak Bapak mungkin apakah saya bisa menyimpulkan bahwa untuk standar yang mana yang boleh oleh AI, yang mana tidak boleh, mungkin patokan secara umum patokan Scopus ya. Karena gini Pak, kan Ya. di perguruan tinggi hampir mungkin perguruan tinggi sudah mulai
membolehkan tanda kutip bahkan mendorong penggunaan AI. Tapi Ya, mengenai batasan-batasannya itu kan nggak seragam atau belum ya, seragam di ya, seluruh perguruan tinggi. Jadi ya. menurut Bapak yang mana yang acuan yang mau dipakai ini sebetulnya gitu loh. Mungkin versi dikti ada, versi dikti tapi mungkin belum belum tersosialisasi dengan benar gitu loh. Ya. Kira-kira menurut Bapak yang mana yang perlu jadi acuan terbaik gitu loh Pak. Ya, ya, saya rasa ya Scopus salah satu yang bisa kita gunakan ya. Kalau belum diatur ya, sekali lagi belum diatur. Kalau Oke. dikti ngatur ya mungkin kita bisa pakai dikti ya. Tapi biasanya dikti ya dan jurnal-jurnal kita ngajunya ke Scopus. Nah, Scopus sendiri dia ada di bawah Committee on Publication Ethics yang salah Oke. satunya itu mengatur penggunaan AI. Jadi hampir semua penerbit selain Scopus itu juga sama, hampir sama mereka aturannya Oke. mengenai penggunaan AI gitu. Jadi kalau Baik. kita belum ya kita bisa mengacu karena itu hal yang baik Oke. ya Siap, meskipun belum siap. diatur. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Surya, Ibu Sama-sama Verisan. Pak, Saya sama-sama kembalikan. Pak, Pak Juliansa. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk responnya kepada Bapak Juliansyah. Dan tadi ada sempat raise hand kembali Ibu Ella. Apakah masih ingin mengajukan pertanyaan Bu Ella? Oh iya, boleh. Monggo Bu. Eh, maaf Pak, saya Hmm. apa closing, saya takut ketendang sama Zoom-nya. Ya, ya, Eh, terkait dengan DOI Pak, ya, eh jadi kan kalau di paper itu kan ada DOI itu ya Pak ya. ya. Nah terus kemudian saya lihat apps kayak Litmaps, terus Skype AI, itu kan Ya, mereka berbasis DOI. Nah, ya, kemarin ini kebetulan saya sedang melakukan riset bersama teman-teman SLR ya, apa namanya manuskripnya. Nah, itu kan syaratnya harus didaftarkan di Prospero atau di OSF. Karena ya, kebetulan saya bibliometrik, jadi saya pilihnya OSF. ya, Nah, di OSF itu kan nanti yang dihasilkan adalah DOI. Sementara papernya tuh istilahnya belum apa ya, istilahnya belum belum direview gitu ya, Pak. ya. Apakah itu nggak seperti kita mencuri start ya, Pak ya? Oke. Etis nggak kira-kira? Ya, Kalau jadi ada yang mensitaksi preprint kita kan gimana ya, gitu ya? ya, oke. Jadi memang kadang-kadang di jurnal itu ada yang eh, istilahnya apa ya, in publish ya. Jadi dia masih masih proses ya, nomornya belum keluar ini belum keluar. Nah, asal kita tuliskan bahwa itu dalam proses itu oke ya, karena memang sesungguhnya dalam proses. Karena DOI itu kan Digital Object Identifier, jadi dia pengenal untuk artikel yang kita publish ya. Jadi dia dikasih semacam tanda ya, sehingga nanti eh, membantu banyak hal ya dalam bibliometrik, lalu juga apa Mendeley itu sangat terbantu. Jadi kalau sudah ada DOE-nya, kita klik DOE-nya itu udah ngisi semua itu pengarangnya, judulnya macam-macam gitu. Ya, jadi ini eh, kalau di era modern hampir semua kemudian memakai DOI ini. Nah, kalau DOI-nya belum muncul, apa kita bisa citasi ya? Ya bisa asal kita tulis saja, mungkin impress atau dari paper ya. Kadang-kadang kan begini, sebelum terbit kan dia masuk ke paper ya, SRN misalnya. Nah, itu boleh asal kita merujuk sumbernya dan statusnya. Seperti itu, Bu. Karena Iya. memang mungkin Asal ada urgensi kenapa itu ditampilkan di syarat awal. Betul. apa syarat pendaftaran untuk SLR itu kalau di kami di kesehatan harus di Prospero atau di OSF. Oke, oke, Cuma oke. itu saya kok kayak melihatnya hasilnya kan DOI ya, kita bisa dapat Ya, DOI, tapi kan ya. belum di review kita punya naskah. Ini apa enggak kita mencuri Hmm, start gitu ya istilahnya ya, nanti ya, kalau ya. ada adik-adik yang pakai Skype AI atau Ya, ya. Litmaps itu kan bisa bisa saja masuk Ya. mensitaksi paper kita yang belum di review gitu. Kasihan Oke. jadinya sama merekanya. Ya, ya. Ya, itu memang kadang-kadang begitu ya. Kalau papernya itu yang belum ke jurnal itu bisa kalau kita yang umum ada di SSRN ya. Jadi nanti asal asal dia dibedakan itu ngutipnya enggak apa-apa ya. Ya memang ada resikonya ya kalau dia belum publish ya karena proses reviewnya atau mungkin ada proses yang copy editnya belum selesai itu ada resikonya.
seperti itu. Tapi kalau untuk etikanya saya rasa sepanjang dia menampilkan kondisinya ya atau sumbernya ya itu saya rasa oke saja, tidak masalah. Iya, Pak. Makasih. Ya, Oke, baik. baik. Ini karena ada keterbatasan waktu ya, Pak. Ya maaf. Hmm. Jadi, ya, Ya, tapi ada satu pertanyaan lagi, Pak. Jadi ya. setelah satu pertanyaan ini kita akan close terhadap apa untuk sesi diskusi. Jadi ini pertanyaan dari Ibu Laili. Apakah mau disampaikan secara langsung, Bu Laili? Bu Laili Fitria Zulfa. Baik, saya bacakan saja, nggih. Nah, Ibu Leli bertanya mengenai fenomena penggunaan AI ini tidak dapat dihindari. Jin bertanya, Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, kesalahan apa yang paling sering dilakukan penulis saat menggunakan AI sehingga naskah mereka langsung terindikasi bermasalah atau akhirnya ditolak oleh jurnal bereputasi? Padahal sudah Hmm, melakukan proofreading, sudah cek plagiasi dan juga ada melakukan analisis deteksi AI. oke. Baik, Bapak. oke. Ditolaknya jurnal itu tidak selalu berkaitan dengan tulisan ya. Eh, Maksud saya begini ya. Jurnal itu punya policy ya, punya fokus gitu. Kalau tulisan kita di luar fokus, meskipun tulisan kita bagus itu bisa ditolak ya. Dan yang kedua itu penjaga gawang utamanya itu editornya itu ya. Jadi kalau editornya cover letternya dianggap nggak pas, ada itu dia bisa nolak daripada nanti bikin kerjaan ininya susah ya. Itu bisa seperti itu, terutama untuk jurnal yang apa pengirimnya banyak ya. Jurnal-jurnal yang memang eh, apa banyak dituju orang gitu. Nah, jadi penolakan itu mungkin bisa saja tidak berkaitan dengan kualitas tulisan atau plagiasi atau deteksi ya. Jadi dia bisa ditolak. Yang lain adalah pasti ditolak kalau memang terbukti ada fabrikasi data ya. Itu sudah pasti ya. Eh, Pasti ditolak ya. Kalau sampai publish pasti akan jadi masalah itu ya. Lalu juga ya ada unsur-unsur plagiarisme itu yang kesalahan-kesalahan berat seperti itu eh, biasanya langsung ditolak ya. Atau memang jurnal itu ya meskipun menggunakan AI itu dia argumennya nggak kuat, orisinalitasnya nggak terdukung ya. Atau kontribusinya dianggap berlebihan atau tidak punya kontribusi itu langsung ditolak. Jadi intinya salah satu yang paling penting itu sebenarnya kontribusi. Ya, kontribusi lalu akan dicek nanti dia itu sebetulnya bisa nulis atau tidak, dilihat pendahuluannya dan lain-lain ya. Jadi kalau kita AI tapi kita tidak bisa membuat struktur yang baik ya, membuat argumen yang baik itu bisa saja ditolak. Ya, jadi apalagi editor yang sudah banyak apa berpengalaman ya, bertahun-tahun dia akan sense-nya nggak dapat gitu udah. Maksud saya sense itu ya sesuatu yang kemudian dia putuskan karena pengalaman dia membaca banyak jurnal ya. Jadi susunannya, argumennya flow, ada masalah ya, kontribusinya kuat itu akan ditolak. Nah itu hal-hal umum ya. Jadi jangan kalau kita sudah pakai AI itu kemudian merasa bagus, baik, kemudian diterima. Itu kita juga harus mawas diri kalau ini kan kita bertumbuh ya, kita berproses ya. Seperti itu ya, Bu Laili ya. Ya, sekian Bu Laili. Ya, Bapak Ibu, untuk sesi diskusi pada malam hari ini kita sudahi dulu karena sudah terbatas oleh waktu. Ya, bahwa tadi AI sudah disampaikan ada batasan-batasannya, monggo nanti diikuti sesuai dengan gaya selingkungnya publisher dan apa yang diinginkan oleh Scopus, ya diikutkan saja ya, mohon diikuti. Nah, kemudian kita akan masuk pada sesi terakhir. Apakah ada yang mau disampaikan, Pak Surya, melalui closing statement? Monggo, Iya, Pak. oke. Terima kasih ya. Jadi kita ini hidup di era perubahan AI ya. Bahkan AI-nya pun akan berubah. Tadi sudah disebut ada era agent ya. Jadi kita gunakan semaksimal mungkin ya. Dan kita harus punya kendali ya. Harus punya prinsip moral di dalam diri kita. Karena kalau kita mau curang itu juga caranya akan banyak ya. Karena bangunan akademik kita itu disusun dari individu-individu ini ya. Kalau kita banyak
tadi ya contoh integritas tadi yang kita jurnal-jurnal kita itu banyak di situ itu ya karena perilaku agregat kita ya. Saya tidak menyalahkan ya, tapi karena kondisi ya tuntutan itu membuat kita berisiko. Gitu. Nah, jadi apa? Ada dua hal ya. Yang satu kita menjaga etika, integritas. Yang kedua kita belajar mengoptimalkan AI ya. Tadi salah satunya yang menurut saya bagus itu di Scopus AI karena bawaan dari Scopus. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita sama-sama apa terus-menerus ya belajar ya dan saling berbagi dan menguatkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Surya Raharja untuk segala materi yang sudah disampaikan, pengingat kepada kita juga bagaimana peran dari AI ini itu bisa mengoptimalkan kinerja kita, tapi tetap harus dilakukan secara etik dan berintegritas. Nah, baiklah akan saya serahkan selanjutnya kepada Ibu MC kita, Ibu Sumarni, STI EAP. Silakan Ibu. Ya, Bapak Ibu yang masih berkenan bersama dengan kami, terima kasih banyak untuk apresiasinya melalui like-like-nya. Oke, Ibu Sumarni, kita bertemu kembali Ibu, silakan. Boleh diaktifkan kembali Ibu, suaranya belum terdengar. Ya. Oh, tidak diizinkan mute nggih. Coba dibantu monggo operator untuk mengaktifkan suara audio dari Ibu Sumarni. Ada mengalami kendala untuk mengaktifkan suara. Sudah, ini saya sudah ask to unmute Ibu, silakan diklik. Mungkin kendala sama device-nya ya, Bu Marni. Bu Sumarni, Masih di mute itu Bu Sumarni. oke ada kendala secara teknis ya. Tidak bisa diaktifkan audio ataupun suara dari Ibu Sumarni. Baik, Bapak Ibu, demikian webinar kita pada hari ini yang merupakan rangkaian dari pekan webinar setiap hari Rabu ya dari divisi yang ada di Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Terima kasih atas kebersamaan Bapak dan Ibu semuanya yang telah berkenan hadir, baik itu narasumber, panitia, dan seluruh peserta yang antusias. Saya percaya bahwa hari ini materi yang kita dapatkan itu menjadikan kita sebagai peneliti yang lebih beretika, lebih berintegritas, dan dapat mengoptimalkan penggunaan AI demi keberlangsungan pendidikan, ekosistem pendidikan yang jauh lebih baik bagi Indonesia. Demikian saya mewakili panitia, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa dan sampai bertemu pada pekan Ijma berikutnya. Selamat malam Bapak dan Ibu. Malam. Selamat Terima kasih malam. semuanya. Terima kasih panitia. Malam, terima kasih semuanya. Izin live ya. Izin live. Bersatu kita dalam visi, menjunjung tinggi integritas diri. Cendekia muda harapan negeri, bergerak maju penuh dedikasi. Pengajaran jadi ladang bakti, riset dan karya penuh arti. Pengabdian untuk Ibu Pertiwi, dengan hati tulus dan murni. Ikatan
Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, bersatu bersinergi berkolaborasi, profesional kompeten penuh visi, majulah dosen akuntansi. Kita jalankan Tridharma sejati, menjadi terang di jalan akademi. Bangun relasi, kuatkan kontribusi, dengan inovasi dan kreasi tinggi. Dari kampus menuju perubahan, ilmu dan nilai jadi pegangan. Bersama kita gapai impian untuk bangsa dan masa depan. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, bersatu bersinergi berkolaborasi, profesional kompeten penuh visi, majulah dosen akuntansi, majulah dosen akuntansi. Untuk negeri sepenuh hati, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, cahaya ilmu